Sebelum memulai pelajaran di kelas, tolong dipimpin untuk berdoa. Silakan kasih pimpin berdoa. Saklak, matlak, saklak, amrai. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, mari kita bersama-sama melakukan Asmaul Husna supaya dalam pelajaran agama Islam pada hari ini senantiasa berkah dari kita Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian kalau maju depan dipimpin teman-temannya untuk melakukan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Qahiru ya Nam alhamdulillahi ya alladzi hadana sholli wa sallim ala khairil rahmat wa alihi wa sahbihi wa akhiri zaman amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jawadul alim wa anta ni'mal mu'in. Kita sebagai profil pelajar Pancasila jangan lupa cinta terhadap tanah air. Untuk itu sebelum mulai pelajaran, mari bersama-sama menyanyikan lagu nasional Satu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Garuda Pancasila. Tolong satu anak untuk maju depan, Kaila dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lanjut, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Karena sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini, Pak Afif absen dulu, nanti tolong jawab. Abil, Haikal, Esi, Hadir. Rojulun, Irana, Vania, Dian. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Semoga senantiasa diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hari akhir atau hari kiamat. Dan biar lebih semangat lagi, nanti saya kasih suatu lagu. Sebatang pohon tumbuh di taman, lebat daunnya, buahnya jarang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau gak sembahyang apa gunanya? Bisa? Yuk semuanya bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Sebatang pohon tumbuh di
judul lagu tadi sebatang pohon tumbuh di taman, lebat daunnya tapi tidak ada buahnya, buahnya jarang. Walaupun kita hidup 1000 tahun, kalau kalian nggak mau sembahyang, tidak mau beribadah, tidak ada gunanya. Sebagaimana tema kita pada hari ini akan kita pelajari yaitu tentang hari akhir, di mana apa yang kita lakukan di alam dunia telah akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Jika kalian hidup di dunia, daunnya lebat, sugih, pinter, tapi tidak pernah beribadah, tidak pernah sembahyang, tidak pernah sholat, maka nanti di hari akhir tidak akan ada gunanya. Karena yang menyelamatkanmu kelak bukan tentang amal, bukan tentang kekayaanmu, bukan tentang pekerjaanmu atau kepandaianmu. Yang menyelamatkanmu di hari akhir nanti adalah amal ibadahmu selama di dunia. Untuk itu anak-anak, silakan nanti bisa dilihat pada video pembelajaran di layar, diperhatikan, nanti ada tugas kelompok. Anak-anak, pada pembelajaran pendidikan atau PSA pada pagi hari ini, Pak Afif akan menyampaikan tentang hari akhir atau nama lainnya hari kiamat. Sebelum memulai pelajaran, biar tambah semangat, nanti saya kasih suatu lagu, tolong ditirukan bersama-sama. Nanti dengan menentukan, dengarkan dulu. Mungkin yang sudah bisa ikut menyanyi. Sebatang pohon tumbuh di taman, lebat daunnya, buahnya jarang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Tepuk tangan. Mungkin Anda bisa mengartikan apa arti lagu tersebut. Salah satu anak bisa nggak? Sebatang pohon tumbuh di taman, lebat daunnya tapi buahnya jarang. Meskipun kita hidup di dunia 1000 tahun, tapi jika tidak pernah sembahyang, tidak pernah beribadah, maka tidak akan ada gunanya. Artinya apa, anak? Sebagaimana materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang hari akhir, bahwa manusia hidup di alam dunia ibaratkan sebuah pohon. Meskipun kamu lebat, kamu kaya, kamu pinter, kamu pandai, tetapi jika tidak pernah berbuat sembahyang, berbuat ibadah, maka hidup kamu tidak akan ada gunanya. Karena apa? Dunia itu adalah sementara. Sementara alam yang kekal abadi selamanya adalah hari akhir atau alam akhirat. Untuk itu perbanyak lama sebaik-baiknya biar kita bisa mengambil buahnya nanti di hari akhir atau hari kiamat. Untuk itu silakan bisa diperhatikan di layar. Pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang hari akhir. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami apa itu pengertian hari akhir. Yang kedua, mengembangkan pemahaman siswa mengenai hari akhir dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang akan kita lakukan untuk bekal nanti di hari akhir atau hari kiamat. Sekarang selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita sampaikan di awal. Kita awali dengan membaca doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu sebagai profil pelajar Pancasila, sebagaimana kurikulum kita yaitu kurikulum Merdeka. Lanjut, profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta. Peserta didik memiliki rasa kasih sayang, saling menolong terhadap temannya, terhadap sesama manusia. Yang kedua, peduli terhadap sesama. Apabila ada teman yang membutuhkan bantuan, segera ditolong, segera dibantu. Memahami tujuan kehidupan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meningkatkan amal ibadah kita, sebagaimana moto sekolah Asian Greenam yaitu cerdik, cerdas, religius. Yang cerdas ya betul religius. Cerdas itu apa? Ilmu kita pandai, tapi juga jangan melupakan adab atau budi pekerti yaitu religius, beragama. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan makna hari akhir secara rinci. 2. Mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. 3. Mengaitkan perbuatan baik di dunia dengan di akhirat. 4. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kehidupan di akhirat. Sekarang masuk ke materi pengertian hari akhir.
Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia dan seisinya, di mana manusia akan mati, hewan, tumbuhan, langit, bumi semuanya akan hancur, tidak ada yang tersiksa. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang diterbangkan, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Maka adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka dunia. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah ke dalam kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tanda-tanda hari akhir. Ada dua tanda, yaitu tanda kecil. Contoh tanda-tanda hari akhir, tanda kecil yaitu kemerosotan akhlak. Karena perkembangan zaman, karena teknologi, karena HP, banyak anak yang sudah lupa akhlaknya, terutama terhadap kedua orang tua, terhadap bapak ibu guru, terhadap orang yang lebih tua. Sekarang karena perkembangan zaman sudah melupakan apa itu adab atau sopan santun. Terus banyaknya fitnah, terutama di media sosial. Seringkali kita mendengar, melihat terjadi fitnah, membuat status yang belum tentu itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan, alias saling sindir menyindir atau bullying. Itu termasuk salah satu tanda-tanda kecil dari akhir yang terjadi saat ini. Tanda yang lain apa? Banyak sekali. Laki-laki memakai pakaian wanita, memakai perhiasan, ada yang memakai kalung emas, ada yang memakai cincin emas, itu termasuk juga tanda kecil. Kebalikannya perempuan berdandan seperti laki-laki. Berikutnya yaitu tanda besar dari akhir. Tanda yang akan muncul, satu munculnya Dajjal, suatu makhluk raksasa yang akan diturunkan Allah ketika akan datang di hari akhir, dan beliau ditugaskan untuk mengajak umat manusia diajak ke neraka Allah. Selanjutnya terbitnya matahari dari arah barat. Matahari harusnya terbit dari mana, anak? Dari timur. Dan nanti ketika hari kiamat dari akhir munculnya akan dari barat. Yang itu akan terjadi pada hari Jumat. Tanda berikutnya yaitu munculnya asap atau api dukun. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, binatang melata yang akan merusak alam dunia dan seisinya. Kemudian akan turun Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal ini. Dan tanda besar yang terakhir yaitu ditiupkannya trompet oleh malaikat Israfil. Itu adalah tanda-tanda dari akhir atau tanda besar hari kiamat. Kemudian yang ketiga, perbuatan apa atau bekal apa yang bisa kita lakukan untuk menanti datangnya hari akhir? Salah satunya adalah berbuat amal baik sebagai bekal di akhirat, alias fastabiqul khairat. Berlomba-lomba adalah kebaikan, meningkatkan amal ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, menuntut ilmu, berbakti pada kedua orang tua, rajin sedekah. Itu adalah syarat sebagai bekal kamu nanti di hari akhir. Lanjut. Setelah ini Pak Afif akan menyampaikan atau membagi kalian tugas kelompok tentang apa yang kalian lihat di layar, tentang singkat tentang makna hari akhir, tanda kecil maupun tanda besar. Untuk itu silakan kelompok 1 yaitu kelompok Firdaus berdiri, Esi kelasnya maju. Kelompok 2 kelompok Marwah berdiri, baris ini. Kelompok 3 baris ini. Seperti tadi silakan. Setelah kelompok menghadap ke Pak Afif, yang lain di belakangnya. Ini tempat sini. Maju. Ini maju. Apa sampai sampai kelompok. Yang lain masuk dulu. Kamu semua kelompok depan. Yang lain menghadap ke utara. Wanita menghadap lagi. Ya, saya bagian tugasnya. Ini namanya aduk tahdik, yaitu berbisik. Apa yang Pak Afif berikan tugasnya dibisikkan ke teman belakang kalian, dan teman yang paling ujung nanti tugasnya menulis apa
yang disampaikan oleh temannya tadi. Fahim itu? Kelompok 1 Firdaus. Silakan dilaksanakan. Pelan-pelan berbisik. Kelompok 2 kelompok Makwa. Kelompok 3 kelompok Jannah. Silakan dipraktekkan. Terus terdengar oleh teman di belakangnya. Silakan ketua kelas kelompoknya dikembalikan. Kemudian duduk di tempatnya masing-masing. Kerjakan apa yang kalian dapatkan dari tugas berbisik tadi. Laksanakan. Apa tugasnya? Ya. Cara bisik. Apa tugasnya? Ya, tanda-tanda akan diisi sesuai yang terjadi sekarang. Satu sudah selesai. Ternyata apa lagi? Coba nih pengertiannya kira-kira apa? Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Tugasnya adalah mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Dan untuk kelompok yang tidak maju, silakan diperhatikan. Jika mungkin nanti ada yang bertanya, silakan tanya pada kelompok tersebut. Silakan nomor 1, kelompok Firdaus maju depan semuanya. Yang lain silakan diperhatikan. Nanti boleh bertanya jika belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami tentang tema lain dari kiamat. Dari akhir adalah hancurnya seluruh alam dunia dan seisinya. Nama-nama lain dari kiamat: Yaumul Barzah, hari penantian; Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan; Yaumul Masyar, hari berkumpulnya di padang masyar; Yaumul Mizan, hari penimbangan amal; Yaumul Hisab, hari perhitungan; Yaumul Jaza, hari pembalasan. Dari penjelasan kelompok 1, mungkin kelompok yang lain ada yang mau bertanya tentang apa yang dijelaskan. Ya, silakan awak berdiri. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kapan manusia atau kita akan melewati yang namanya jembatan Siratal Mustaqim? Mungkin dijawab salah satu dari kelompok 1. Ya sih, langsung depan. Setelah Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal-amal manusia. Nah, betul 100. Jawabannya sangat tepat sekali. Kapan kita akan melewati jembatan Siratal Mustaqim? Setelah hari perhitungan amal manusia atau Yaumul Hisab. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sangat tepat jelaskan jawabannya. Dan boleh juga kembali ke kelompok 1. Dilanjutkan dari kelompok 2, kelompoknya Makwa. Silakan kelompok 2 maju depan menyampaikan hasil tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tanda-tanda dari kiamat. Mulanya kebelokan dan kita, rusaknya moral manusia, wanita banyak dari laki-laki, masjid sepi, Al-Quran hanya bacaan, laki-laki hanya Tuhan. Mungkin dari penjelasan tentang dari kelompok 2 tentang tanda-tanda kecil dari akhir atau hari kiamat. Ada pertanyaan silakan. Ya, ini silakan berdiri. Berikan contoh tanda-tanda
Nah, contohnya apa? Yang kamu sampaikan tadi ada laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Contohnya seperti apa? Tuhan tidak bisa jawab. Ya, jadi ada laki-laki dia berambut panjang, dia memakai perhiasan. Nah, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu dari kelompok 2. Contoh tanda-tanda bahwa wanita seperti laki-laki, contohnya apa? Wanita memakai gaya pakaian seperti laki-laki, memakai celana jeans, memakai topi dan lain sebagainya. Kebalikannya, laki-laki menyamar seperti wanita, yaitu memakai perhiasan emas. Boleh nggak? Bolehkah laki memakai perhiasan emas? Tidak boleh, haram dalam agama Islam. Terus berambut panjang seperti wanita itu juga tidak boleh. Itu termasuk tanda-tanda kecil dari akhir yang sudah terjadi sekarang. Bagus sekali untuk nomor 2. Tepuk tangan sekali lagi dari kelompok 2. Silakan. Lanjut kelompok 3, kelompok janda untuk maju ke depan. Silakan. Yang lain mendengarkan, jika mungkin belum jelas silakan bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tanda-tanda hari kiamat besar. Matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Asaf atau Dukun, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan trompet sama alat. Ya, penjelasan dari kelompok 3 yaitu kelompok janda tentang tanda-tanda besar dari akhir atau hari kiamat. Dari penjelasan itu mungkin ada pertanyaan, silakan dari kelompok yang lain. Ya, Rifado silakan berdiri. Apakah Nabi Isa masih di mana tempatnya? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Tadi disampaikan tanda besar hari kiamat, salah satunya adalah turunnya Nabi Isa. Nah, dari kelompok 2 Rifado tanya, berarti sekarang apakah Nabi Isa masih hidup? Kalau masih hidup, gimana sekarang tempatnya? Rumahnya mana? Silakan jawab salah satu dari kelompok janda kelompok 3. Ya, Rizky, jawab. Nabi Isa sekarang masih hidup dan tempatnya di langit tempat Allah dan akan diturunkan ketika datangnya hari akhir. Ya, betul sekali 100. Jawaban dari kelompok 3, tepuk tangan. Betul sekali, Nabi Isa alaihissalam sekarang masih hidup. Tempatnya di mana? Tempatnya diangkat oleh Allah di langit. Tempatnya Allah bernaung. Dan nanti akan diturunkan kembali oleh Allah ketika akan datangnya hari akhir untuk membunuh Dajjal. Dan terjadilah hari kiamat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan berdiri kembali. Setelah mendengar presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, semuanya sudah bagus sekali. Namun dari yang paling bagus ada yang paling baik. Nanti saya sampaikan dengan presentasi dan tugas keaktifan kelompoknya, kekompakan kelompoknya dari kelompok 1, 2, 3 dengan kelompok terbaik jatuh pada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya kasih nilai A+. Kelompok yang lain juga sudah bagus, cuma mungkin kekompakannya yang masih kurang. Untuk itu nanti di lain waktu bisa ditingkatkan kembali. Kita lanjutkan dari hasil presentasi kelompok 1, 2, 3. Diambil kesimpulan. Kesimpulannya apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan yang bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan kelompok 1, 2, 3 tadi, kesimpulannya apa? Angkat tangan silakan. Ya, Kirana silakan berdiri. Hari akhir adalah hari akhirnya seluruh kehidupan dan dunia. Hari akhir atau berarti pengertiannya hari akhir mana hari akhir? Hari akhir adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Betul, 100 untuk Kirana, tepuk tangan semuanya. Yang lain, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, terus apa yang harus kita lakukan untuk menanti datangnya hari akhir? Ya, silakan jawab yang lain. Ya, betul sekali. Hikmah kita meyakini adanya hari akhir itu apa?
apa? Apakah kita harus takut? Tidak. Kita harus semakin beriman dan bertakwa kepada Allah, memperbanyak amal kebaikan atau fastabiqul khairat. 3, menghindari maksiat atau berbuat dosa. Bagus sekali jawaban dari kalian, berarti kalian secara garis besar sudah paham apa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya ulangi kembali kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama tentang pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia. Semua akan hancur, tidak ada yang tersisa. Tanda-tandanya ada tanda kecil, ada tanda besar. Sudah kalian presentasikan tanda kecil, contohnya apa? Yang terjadi sekarang banyak fitnah, banyak bullying, masjid semakin sepi, wanita lebih banyak dari laki-laki dan sebagainya. Tanda besar, munculnya Dajjal, matahari terbit dari barat, munculnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, ditiupkannya trompet oleh malaikat Israfil. Itu termasuk pengertian tentang hari akhir. Hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa, anak-anak? Yang ke-5, betul sekali. Sekarang hikmahnya mempelajari iman pada hari akhir apa? Kalau kita takut datang hari kiamat, takut ya anak-anak? Takut. Kalau takut harus gimana? Memperbanyak amal ibadah sebagaimana yang dicapai kelompok 2. Memperbanyak sholat, sholawat, zikir, rajin menolong, toleransi, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir hikmahnya, kita beriman pada hari akhir, percaya pada hari akhir apa? Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, memperbanyak amal kebaikan, meningkatkan kemaksiatan atau meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Alhamdulillah, saya rasa sudah paham semuanya untuk pembelajaran kita pada pagi hari tentang hari akhir. Sebelum kali tutup, ada tugas yaitu LKPD, nanti dikerjakan di rumah buat PR. Silakan nanti minggu depan kita bahas lagi tugas kita pada pagi hari. Saya bagikan ya tugasnya. Yuk satu-satu, ini satu-satu. Satu-satu. Ini juga satu-satu. Ya satu-satu ya. Ya mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya rasa sudah cukup. Jangan lupa tugas LKPD-nya tentang hari akhir pada hari ini nanti dikerjakan. Kita bahas minggu depan. Kita bahas materi berikutnya yaitu tentang hari akhir, yaitu tentang apa iman kepada qada dan qadar. Untuk menantikan hari akhir itu apa qada? Qada itu apa? Qada adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Yang kedua adalah qadar. Qadar itu apa? Ketentuan Allah yang masih bisa dirubah. Untuk lebih jelasnya kita bahas minggu depan. Saya rasa untuk belajar pada pagi hari ini tanggal hari sudah selesai. Sebelum selesai semuanya berdiri semuanya. Tepuk tangan yang semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Amin. Hore. Mari kita tutup. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Mohon maaf bila itu wal hidayah walidawalinahi binas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.